Ya, pada video kali ini saya akan membahas topik segitiga-segitiga yang kongruen. Ya, jadi ini adalah topik baru di dalam pembahasan kita untuk geometri bidang. Baik, untuk pembahasan kita pada video kali ini saya akan membahas dua hal, yaitu yang pertama terkait konsep kekongruenan pada segitiga, dan kemudian yang kedua itu adalah metode yang dapat digunakan untuk menunjukkan dua buah segitiga kongruen. Baik, saya akan mulai dengan pembahasan yang pertama. Ya, tentu saja kita sudah mengenal sebelumnya ketika kita sudah belajar ruas garis, kita belajar sudut, ya kita mengenal yang namanya dua buah ruas garis dikatakan kongruen. Jadi itu ada definisinya, yaitu dua buah ruas garis dikatakan kongruen jika panjang dari kedua ruas garis tersebut adalah sama. Ya, jadi ini adalah materi sebelumnya yang sudah pernah dibahas. Ya, jadi ruas garis AB yang ditunjukkan di sini dan ruas garis CD, ya ini adalah dua buah ruas garis yang kongruen karena apa? Ya, karena panjang dari ruas garis AB sama dengan ruas garis CD. Untuk berikutnya juga kita mengenal yang namanya dua buah sudut yang kongruen, ya dua buah sudut dikatakan kongruen ketika apa? Ya, ketika ukuran, ya ketika ukuran kedua sudut tersebut adalah sama, ya. Jadi misalkan ilustrasinya saya punya dua buah sudut, sudut 1 dan sudut 2 ini kongruen ya. Jika apa? Jika ukuran sudut 1 dan ukuran sudut 2 ini itu adalah sama. Ya, jadi dari dua definisi kongruen di sini ada ruas garis, ada sudut. Nah, lalu akan muncul pertanyaan ya. Pertanyaannya apa? Bagaimana kita mendefinisikan dua buah segitiga itu dikatakan kongruen? Apakah kita akan melihat kelilingnya, begitu ya? Jadi dua segitiga dikatakan kongruen apabila kelilingnya sama atau luas daerahnya, ya. Nah, oleh karena itu kita akan masuk ke pembahasan bagaimana kita mendefinisikan dua buah segitiga yang kongruen. Ya, ini dia. Ya, teman-teman bisa memperhatikan semuanya. Ya, segitiga kongruen kita akan menggunakan definisi kongruen ini, ya. Definisi kekongruenan ini kita akan bangun dari definisi kekongruenan ruas garis dan juga kekongruenan sudut, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, jadi segitiga ABC pada gambar A dan segitiga DEF pada gambar B, ya kita lihat di sini misalkan ya dari keterangan gambarnya ya kita tahu bahwa panjang ruas garis AB sama dengan panjang ruas garis CD. Ini ditandai dengan apa nih? Yang menyatakan bahwa ini panjangnya sama. Lalu kemudian ruas garis BC itu kemudian kongruen dengan ruas garis EF ya. Jadi saya tuliskan di sini ya. Ruas garis pertama tadi, ruas garis AB ya, itu kongruen dengan ruas garis DE ya. Kemudian yang mana lagi ya? Ruas garis BC itu kongruen dengan ruas garis EF ya. Dan yang terakhir ruas garis AC ya kongruen dengan ruas garis DF ya. Jadi dengan tanda-tanda seperti ini maknanya demikian. Lalu selain ruas garis kita juga bisa menemukan apa? Sudut ya. Ya, kita bisa perhatikan bahwa dari keterangan di sini ya. Ya, dari keterangan di sini ya, pasangan sudutnya ya kita juga mendapatkan bahwa apa? Sudut A itu kongruen dengan sudut D. Lalu kemudian sudut E ya, itu kemudian kongruen dengan sudut kongruen E itu dengan sudut B ya, dan kemudian sudut C ya ini kongruen dengan sudut mana? Sudut F ya. Jadi ada 6 bagian yang kongruen di sini ya. Ada 3 dari sisi ya, ini adalah untuk sisi-sisinya ya, sisi. Lalu kemudian yang 3 ini ya, 3 ini ya, yang 3 ini adalah untuk sudut ya, untuk sudut. Ya, jadi ada 3 sisi yang kongruen, juga ada 3 sudut yang kongruen. Nah, dari sinilah fakta-fakta ini ya, fakta-fakta ini yang kita akan gunakan untuk mendefinisikan dua buah segitiga yang kongruen ya. Bagaimana definisinya? Ya diperlihatkan bahwa dua buah segitiga dikatakan kongruen ya jika 6 bagian
dari segitiga pertama itu kongruen dengan 6 bagian. Jadi 6 bagian di sini ya, tanda petik di sini 6 bagian dari segitiga pertama kongruen dengan 6 bagian ya, 6 bagian dengan segitiga kedua. Tentu saja 6 bagian yang bersesuaian ya. 6 bagian itu apa? Ya 3 sudut dan 3 sisi. Dan haruslah nanti bersesuaian ya. Jadi kata kuncinya selain 6 bagiannya kongruen di sini harus bersesuaian ya. Jadi itu kata kuncinya. Sehingga mana ya yang bersesuaian itu nanti adalah apa? Ya, titik A ini akan bersesuaian dengan titik B ya. Karena apa? Tadi karena ya AB ini kemudian kongruen dengan DE, lalu kemudian sudut A kongruen dengan sudut D ya, sehingga A akan bersesuaian gitu ya. Dari gambar ini A itu akan bersesuaian dengan D, kemudian B, titik B ini akan bersesuaian dengan titik E, dan kemudian titik C ini akan bersesuaian dengan titik F. Ya, sehingga kita mengatakan bahwa segitiga ABC ya. Jadi dari sini, kita bisa mengatakan bahwa apa? Ya, dari sini kita bisa mengatakan bahwa segitiga ABC. Nah, untuk kongruen ya, untuk bagian kongruen ini kita menotasikannya sama dengan kongruen yang ada di menggunakan notasi yang sama dengan kongruen di sudut maupun di ruas garis ya. Jadi segitiga ABC ini akan kongruen dengan segitiga DEF. Jadi A bersesuaian dengan D, B bersesuaian dengan C, kemudian B bersesuaian dengan E, kemudian C bersesuaian dengan F. Jadi jangan sampai tertukar ya. Jadi jangan sampai tertukar menuliskan karena nanti maknanya beda. Oke, ya. Jadi untuk memantapkan kita bisa lihat contoh yang berikut ini ya. Yang berikut ini ya, diketahui bahwa segitiga KLM itu kongruen dengan segitiga IRF. Tuliskan 6 bagian yang kongruen, 6 bagian yang kongruen. Ya. Nah, kita bisa menggambarkan ilustrasinya seperti ini. Ini adalah segitiga KLM dan segitiga QRS. Dan ini adalah dua buah segitiga yang kongruen. Tuliskan 6 bagian yang kongruen ya, 6 bagian yang kongruen. Kalau kita lihat di sini K ya, K ini bersesuaian dengan apa? Ya, bersesuaian dengan Q kalau kita lihat. Jadi KLM QRS. Lalu kemudian L akan bersesuaian dengan R. Lalu kemudian dan terakhir M ini mau tidak mau dia harus bersesuaian dengan S ya. Sehingga 6 bagian yang kongruen ya kita bisa lihat dulu dari sisi-sisinya ya. Sisi KL ya, ini kongruen dengan sisi apa? L ya. Lalu kemudian yang kedua, sisi LM ya, kan kongruen dengan sisi apa? Dengan sisi RS. Lalu kemudian yang ketiga untuk sisi ya, sisi KM ya, ini akan kongruen dengan sisi sisi QS ya. Ini untuk ini bagian 1, 2, 3. Ini adalah 3 bagian yang pertama untuk sisi. Lalu bagian berikutnya adalah sudut ya. Sudut K tentu saja ini akan kongruen dengan sudut Q. Dan kemudian yang kelima, sudut L ya, ini akan kongruen dengan sudut R. Dan yang terakhir, yang keenam itu sudut M, ini akan kongruen dengan sudut apa? Sudut S. Jadi inilah keenam bagian yang dimaksud ya, keenam bagian yang dimaksud yang saling kongruen. Jadi itu untuk menguatkan kembali konsep atau definisi dua buah segitiga yang kongruen. Nah, berikutnya ini adalah relasi. Jadi kita pun juga kemarin sudah membahas relasi. Ya, relasi kekongruenan pada segitiga ternyata memenuhi relasi ekuivalensi atau relasi ekuivalen. Apa itu? Ternyata memenuhi tiga jenis relasi, yaitu refleksif, simetris, dan transitif. Artinya apa? Bahwa segitiga yang pertama, segitiga ABC itu akan selalu kongruen dengan dirinya sendiri. Ya, akan selalu kongruen dengan dirinya sendiri. Itu adalah sifat atau relasi refleksif. Ya, lalu kemudian kalau saya punya segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF, maka bisa dipastikan segitiga DEF ini kongruen dengan segitiga ABC. Jadi sifat simetris. Lalu kemudian yang terakhir, kalau saya punya
segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF, dan kemudian segitiga DEF ini kongruen dengan segitiga GHI, maka bisa dipastikan segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga GHI. Dan yang terakhir ini merupakan sifat transitif. Oke, itu adalah bagian yang pertama terkait dengan konsep kekongruenan. Lalu kemudian kita akan membahas bagaimana metode kita atau bagaimana metode-metode yang bisa digunakan untuk menunjukkan dua buah segitiga kongruen. Tentu saja yang paling alamiah digunakan ya kita harus menyelidiki keenam bagiannya. Ya, jadi ada 3 sisi, ada 3 sudut. Tentu saja dengan keadaan yang seperti ini kemungkinan bisa menyulitkan kita atau kemungkinan bisa membuat atau membuang waktu kita untuk menyelidikinya karena perlu banyak waktu. Ya, jadi dalam pembahasan ini sekiranya apakah mungkin gitu ya, apakah mungkin kita menyelidiki tidak keenam-enamnya, jadi tidak keenam bagiannya, tapi mungkinkah itu berkurang ya. Jadi dalam pembahasan ini akan dibahas metode untuk memperlihatkan atau untuk membuktikan dua buah segitiga yang kongruen. Baik, yang pertama ya, jadi yang pertama itu saya tuliskan sebagai postulat yang kedua. Oke. Jika tiga sisi pada segitiga yang pertama ternyata kongruen dengan tiga sisi, jadi bukan ketiga ya, jadi dengan tiga sisi segitiga yang kedua, maka bisa dipastikan segitiga tersebut kongruen. Jadi kita tidak perlu lagi menyelidiki sudut-sudutnya. Kalau yang diketahui bahwa ketiga sisi yang bersesuaian ini adalah kongruen. Ya, jadi ilustrasinya begini teman-teman ya. Jadi ada 3 buah sisi. Jadi kalau ilustrasi ini ya, itu adalah apa? AC ya. Jadi AC ini kongruen dengan apa namanya? QR. Lalu kemudian AB ini kongruen dengan PQ. Oke. Maaf ini kurang garis stripnya. Lalu kemudian yang terakhir ya, BC ini kongruen dengan PR. Jadi kalau ada 3 yang bersesuaian seperti ini, menurut postulat yang kedua, maka bisa disimpulkan bahwa dua segitiga ini kongruen. Tinggal dilihat nanti yang mana bersesuaian dengan yang mana. Ya, jadi segitiga ABC ini akan kongruen dengan segitiga yang mana? Ya, kita sekali lagi kita lihat A ini bersesuaian dengan yang mana? Ya, A ini bersesuaian dengan Q. Lalu kemudian B ini bersesuaian dengan P. Kalau kita lihat tadi dari sini, ya, AC dengan IR ya. Lalu kemudian C, ya ini akan bersesuaian dengan R. Sehingga A, B, C itu akan kongruen dengan apa? Ya, dengan I, P, R. Jadi bukan dengan segitiga PIR ya, tapi dengan segitiga IPR. Ya. Jadi ini dia untuk pembahasan ketika kita menggunakan postulat yang kedua ini. Jadi kalau saya punya 2 buah segitiga seperti itu, ketiga sisinya atau 3 sisinya itu yang bersesuaian, itu ternyata kongruen, maka bisa dipastikan 2 buah segitiga tersebut kongruen. Nah, bagaimana penerapannya untuk sebelumnya untuk postulat ini biasanya dinamai dengan ini ya teman-teman, dinamai dengan S. S ini berasal dari, jadi S ini berasal dari kata side ya, S itu berasal dari kata side. Kita bukan sisi gitu karena nanti kalau memakai istilah bahasa Indonesia sisi dan sudut ya, sisi depannya S, sudut juga depannya S, jadi akan membingungkan ya, sehingga nanti kita menggunakan kode S untuk sisi. Kalau untuk sudut kita akan menggunakan kode A yang berasal dari angle ya. Nah kemudian untuk contoh penerapan dari postulat yang kedua atau dengan metode SS ini bisa SSS bisa diperhatikan pada contoh yang ada ya. Ya jadi diketahui bahwa apa? Ya ada 2 buah ruas garis AB dan CD. Nah ruas buah garis ini AB dan CD ternyata membagi 2 sama panjang di titik M. Ini titik M ya, titik M, yang artinya apa? M ini membagi sama 2, sama panjang gitu. Ya, jadi membagi AB sama panjang ya.
Membagi AB sama panjang, dan begitu pula membagi CD sama panjang. Ini membagi CD, saya kasih 3 seperti itu. Ya, buktikan bahwa segitiga AMC, ya, AMC itu kongruen dengan segitiga BMD. Ya, ya, jadi ini saya kira ya ini adalah yang diketahui bahwa AB dan CD membagi 2 sama panjang di titik M. Jadi itu tadi ilustrasinya. Lalu kemudian ya kita bisa dapatkan apa? AM ini kongruen dengan MB ya. AM kongruen dengan MB. Jadi ini saya tadi tandai. Ya. Lalu kemudian CM pun juga sama. CM ini akan kongruen dengan MD ya. Ya, sama karena kondisi dari yang diketahui ini. Nah, lalu kemudian diketahui pula bahwa AC ya dalam ilustrasi ini diketahui AC itu kongruen dengan BD ya, kongruen dengan BD. Ya, sehingga apa? Ya kita bisa menyimpulkan bahwa kedua segitiga AMC dan segitiga BMD ini kongruen. Ya, dengan apa? Ini adalah S yang pertama, kemudian ini adalah S yang kedua, dan ini S yang ketiga. Jadi dengan menggunakan SSS atau postulat yang sebelumnya tadi, ya kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga AMC itu kongruen dengan segitiga BMD. Ya. Oke, lalu kemudian berikutnya saya akan membahas suatu istilah ya yang ada di buku, ya yang di buku itu disebutkan include that angle dan include that side gitu. Seperti apa maknanya? Ya, kurang lebih maknanya seperti ini teman-teman. Ya, teman-teman bisa memperhatikan bahwa setiap 2 buah sisi pada segitiga, ya, 2 buah sisi pada segitiga yang manapun gitu ya, 2 buah sisi teman-teman bisa bayangkan atau teman-teman bisa gambar, pasti itu akan mengapit sebuah sudut. Ya. Nah, sudut yang diapit oleh 2 buah sisi ini itu yang dikatakan atau yang dijelaskan di buku itu disebut sebagai included angle. Nah, biasanya istilah ini kita akan gunakan seperti ini teman-teman, 2 buah sisi yang mengapit sebuah sudut. Nanti gambarannya seperti apa? Ya kita bisa lihat. Nah, lalu kemudian untuk yang kedua included side seperti itu. Ya, kalau tadi 2 buah sisi mengapit sebuah sudut, nah bagaimana dengan 2 buah sudut pada segitiga? Ya, 2 buah sudut pada segitiga pasti memiliki kaki sudut gitu ya. Kaki sudutnya pasti ada yang bersekutu. Ya. Nah, kaki sudut yang bersekutu yang ini merupakan sebagai sisi dari segitiga ini yang disebut sebagai included side. Ya. Kita juga bisa menerjemahkannya atau mengartikannya sebagai apa? 2 buah sudut yang mengapit sebuah sisi. Ya. Nah, ilustrasinya bisa teman-teman lihat di segitiga TUV ini ya, TUV yang mana yang disebut included angle atau included side seperti itu. Ya, kita tahu bahwa apa? Sudut T ya, sudut T ya, misalkan sudut T ini diapit oleh apa? Diapit oleh sisi mana? Sisi TU ya, dan sisi apa lagi? TV ya. Ini mengapit. Ya. Mengapit ya, mengapit apa? Ya mengapit sudut T. Ya, mengapit sudut T ya. Jadi berada di antara TU dan TV. Ini sudut T ini yang disebut sebagai apa? Included angle dari sisi TU dan TV atau sisi TU dan sisi TV mengapit sudut T. Lalu berikutnya kita tahu bahwa apa? Ya, misalkan di sudut ini ya, kita tahu bahwa sudut T dan sudut V ya, ini juga mengapit. Mengapit sisi yang mana? Ya, kita lihat bahwa sudut T ini kakinya adalah terbentuk dari sisi TU dan TV. Ya, jadi sudut T ya ini terbentuk dari apa ya? Terbentuk dari sisi TU dan TV. Sementara sudut V ya, sudut V ini terbentuk dari apa? Dari VU dan dan TV. Ya, jadi inilah yang bersekutu sisinya. Ya, jadi inilah yang dikatakan sudut T dan sudut P mengapit sisi apa? Sisi TV ya. Jadi 2 sudut mengapit suatu sisi, 2 sisi mengapit suatu sudut. Itu yang dinamakan konsep included side maupun included angle. Ya. Lalu bagaimana yang tidak mengapit gitu ya? Tidak mengapit ini bisa kita lihat bahwa apa?
Ya, misalkan ini TU dan TV ya tidak mengapit sisi mana? Tidak mengapit ya. Jadi sudut T dan sudut V ini tidak mengapit. Tidak mengapit sisi yang mana kira-kira ya? Tidak mengapit sisi yang ini dan juga tidak mengapit sisi yang ini. Ya, jadi tidak mengapit sisi mana? Misalkan sisi TU ya. Tidak juga mengapit sisi WU ya. Jadi karena dia tidak merupakan persekutuan. Ya begitu pula untuk dari sisinya, ya dari sisinya ya sisi apa misalkan ini sisi TU dan sisi TV, jadi ada sisi TU dan sisi TV ya tidak mengapit, ya tidak mengapit sudut mana ya misalkan tidak mengapit sudut V ya, sudut V ini tidak diapit oleh TU dan TV. Ya jadi itu konsep sudut dua sudut yang mengapit sebuah sisi dan dua buah sisi yang mengapit sebuah sudut. Oke. Saya akan lanjutkan ke metode yang berikutnya. Jadi metode yang pertama tadi kita gunakan adalah ketika ketiga sisi-sisinya yang bersesuaian kongruen, maka dua segitiga ini yang diberikan adalah kongruen. Ya, untuk postulat yang berikutnya, ini menyatakan bahwa apa? Jika dua buah sisi dan sebuah sudut yang diapit oleh kedua sisi tadi dalam suatu segitiga ternyata itu kongruen dengan dua buah sisi ya atau dua buah sisi yang mengapit sebuah sudut pada segitiga yang kedua, maka bisa dipastikan kedua segitiga tersebut kongruen ya. Jadi ada dua sisi dan ada satu sudut ya, sudutnya itu diapit oleh kedua sisinya. Nah, ini ya metode ini disingkat biasanya dengan kode SAS ya. Jadi S ini side, A ini angles, dan S ini side. Jadi sudutnya benar-benar diapit oleh dua sisi ini. Jadi SAS. Oke, ya ilustrasinya seperti ini teman-teman. Ya, jadi ini yang diketahui dalam kondisi ini adalah sisi AC itu kongruen dengan sisi sisi FE atau sisi EF. Kemudian ada sisi lagi yang diketahui AB ya kongruen dengan sisi ED. Lalu kemudian sudut yang diketahui ya sudut A itu kongruen dengan sudut E ya. Kita perhatikan bahwa ya ada dua sisi yang diketahui dan sudut ya masing-masing sudutnya ini diapit oleh kedua sisi yang diketahui kongruen. Ya. Nah, jadi ini bisa kita katakan bahwa kedua segitiga ini kongruen ya. Jadi segitiga ABC ini akan kongruen ya. A-nya akan bersesuaian dengan E gitu ya. E, D, F ya. Jadi segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDF karena A bersesuaian dengan E, kemudian B bersesuaian dengan D, dan kemudian terakhir F bersesuaian dengan C. Oke, jadi kemudian bagaimana menerapkan metode ini ya? Ya, perhatikan gambar yang diberikan ada seperti itu. Yang diketahui adalah PN ya. PN ini tegak lurus dengan MQ ya. Jadi tegak lurus seperti itu. Kemudian dan MN kongruen dengan NQ. MN kongruen dengan NQ. Buktikan bahwa segitiga PNM itu kongruen dengan segitiga PNQ. Ya, bagaimana buktinya? Ya, kita lihat dulu dengan tabel ini. Yang pertama kita tuliskan yang diketahui PN itu tegak lurus dengan NQ. Ya. Lalu kemudian hubungannya yang terjadi adalah apa? Kita bisa peroleh sudut 1 ini sama dengan sudut 2. Karena apa? Ya, alasannya adalah untuk yang bersudut bertegak untuk kondisi tegak lurus ya, sudut-sudut yang bertetangga atau yang berdekatan itu adalah kongruen. Ya, jadi sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Lalu berikutnya MN itu diketahui ya, MN itu diketahui kongruen dengan NQ. Jadi saya beri tanda seperti itu. Nah, lalu kemudian ya ini ada namanya sifat identitas bahwa PN itu kongruen dengan dirinya sendiri.
Ya, jadi PN ini kongruen dengan dirinya sendiri ya. Di sini ada PN. Jadi kalau kita gambar gitu, pecah dua segitiga ini, kita gambar PNM dan PNQ gitu ya. Jadi kalau saya gambar seperti itu, ya ini saya pecah dua segitiganya supaya lebih jelas ya. Misalkan seperti itu. Ya ini adalah N, ini juga N gitu ya. Kemudian ini V, dan satunya M, dan satunya Q. Ini tadi diketahui kongruen, dan ini sudutnya diketahui kongruen. Ini jelas PN itu sama dengan PN ya. Nah ini kondisinya seperti apa ya? Dua buah sisi diketahui kongruen, dan kemudian satu sudut yang mengapitnya, ya, satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut kongruen. Jadi dengan menggunakan postulat dengan kode SAS ini bisa disimpulkan segitiga PNM kongruen dengan segitiga PNQ. Ya, itu untuk contoh. Lalu kemudian untuk berikutnya, selain dua metode tadi SSS dan SAS, dan juga postulat yang keempat ini menyatakan sekarang kalau dua sudutnya diketahui, jadi dua sudut mengapit suatu sisi. Ya, jadi jika dua buah sudut dan sebuah sisi yang diapit oleh kedua sudut tersebut, ya pada suatu segitiga itu kongruen dengan kondisi yang sama ya. Jadi kondisinya adalah dua buah sudut mengapit sebuah sisi yang ada pada segitiga yang kedua, maka bisa dipastikan kedua segitiga tersebut adalah kongruen. Jadi untuk postulat 4 ini kodenya adalah ASA. Jadi sisinya yang diapit ya oleh kedua sudut. Oke. Ya, jadi kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Jadi 33, kemudian ini 33, dan ini 47, dan ini 47. Jadi ada dua sudut, dan ini sisi yang diapit. Oke, ini panjangnya sama ya. Bisa dikatakan dua segitiga ini pasti kongruen ya menurut postulat ASA. Nah, lalu kemudian bagaimana penerapannya? Ya, di penerapannya bisa teman-teman perhatikan AC kongruen dengan DC ya. AC ini AC kongruen dengan DC, sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Ya, buktikan ACE segitiga ACE kongruen dengan segitiga DBC. Ya, bagaimana buktinya? Cukup singkat ya. Diketahui AC kongruen dengan DC ya, ini diketahui ya. AC dari sini ya, AC kongruen dengan DC. Ya, ini kongruen. Lalu kemudian sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Ya, sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Lalu kemudian sudut C dia akan kongruen dengan dirinya sendiri ya, sudut C. Oke, kalau kita perhatikan segitiga ACE, CE gitu ya. Jadi ada sudut, kemudian sudut, dan ada sisi yang diapit ya, sisi yang diapit oleh kedua sudut. Jadi yang mengapitnya adalah sudut 1 dan sudut C. Dan kemudian DBC juga sama, ada sudut 2 dan sudut C, kemudian sisi yang diapit itu adalah sisi DC. Ya, dengan menggunakan postulat dengan kode ASA, maka bisa dibuktikan ACE kongruen dengan segitiga DCB. Oke, sudah ada 3 postulat, SSS, kemudian SAS, ASA. Nah, kemudian dari 3-nya tadi postulat, yang berikutnya bisa dibuat sebuah teorema, ya, sebuah teorema, yaitu teoremanya menyatakan jika dua buah sudut pada suatu segitiga, dan kemudian diketahui juga selain itu sebuah sisi yang tidak diapit oleh kedua sudut tersebut. Jadi tidak ya. Jadi kalau postulat sebelumnya mengatakan sisi yang diapit, kalau ini yang tidak diapit ya oleh kedua sisi tersebut pada suatu segitiga kongruen dengan dua buah sudut, dan sebuah sisi sama juga yang tidak diapit oleh kedua sudut tersebut, maka kedua segitiga tersebut dikatakan kongruen. Jadi kode untuk teorema 5 itu adalah AAS. Jadi S-nya tidak diapit oleh A. Jadi ya berada di luar A. Jadi AAS. Bagaimana kondisinya atau ilustrasi gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi ada dua sudut, misalkan T dengan S seperti itu. Ya, jadi yang diketahui kongruen itu bukan yang di sini, teman-teman. Jadi ini juga sama ya, K dengan J. Jadi T ini kongruen dengan K, kemudian S kongruen dengan J gitu ya.
Ya, jadi T kongruen dengan K, J kongruen dengan S. Tapi untuk satu lagi yang diketahui itu bukan TS kongruen dengan KJ, tapi melainkan yang tidak diapit. Dalam hal ini dipilih itu adalah SR itu kongruen dengan JH, atau bisa juga KH itu kongruen dengan TR. Jadi yang jelas dia tidak, sisi yang diketahui itu tidak diapit oleh dua sudut yang diketahui. Ya, jadi ini bisa juga ternyata dengan kondisi yang demikian ternyata bisa juga dua segitiga ini, yaitu segitiga TSR itu kongruen dengan segitiga KCH. Bagaimana membuktikannya? Karena ini sebuah teorema maka perlu untuk dibuktikan. Ya, pertama diketahui ada dua pasang sudut, sudut T kongruen dengan sudut K, sudut S kongruen dengan sudut C. Nah, lalu akibatnya apa? Ya, lalu pasti akibatnya adalah sudut R di sini pasti kongruen dengan sudut H. Kenapa? Ya, karena kita bisa menggunakan apa namanya jumlah sudut dalam, jumlah ukuran sudut dalam suatu segitiga. Jadi jumlahnya ini 180, ini juga 180 gitu kan, karena dua pasangnya sama maka yang terakhir ini pasti sama. Jadi dengan menggunakan alasan, jadi jika dua sudut yang diketahui dalam suatu segitiga itu kongruen, dalam dua segitiga gitu ya kongruen, maka bisa dipastikan sudut yang ketiga dari kedua segitiga tersebut pasti kongruen ya. Jadi sudutnya sudah kita tahu bahwa sudut R ini kongruen dengan sudut H. Selanjutnya kita juga punya tadi apa? SR ini kongruen dengan CH yang di sini tadi ya, yang di sini. Ya, maka dengan menggunakan apa? Postulat yang sebelumnya. Jadi ada sudut, ada sisi yang diapit ya, ada sudut, ada sisi yang diapit. Jadi dengan menggunakan ASA ya, maka terbuktilah kedua segitiga ini kongruen. Ya, jadi dengan menggunakan bantuan postulat ASA, ya terbuktilah teorema AAS ini memang merupakan pernyataan yang benar. Ya, jadi saya dapat simpulkan bahwa sejauh ini kita bisa menggunakan 4 cara, ya 4 cara atau 4 metode untuk membuktikan dua buah segitiga kongruen yang masing-masing labelnya itu adalah SSS, kemudian SAS, ASA, dan yang terakhir adalah AAS. Ya, semoga metode-metode ini bermanfaat atau bisa digunakan untuk lebih lanjut membuktikan segitiga yang kongruen. Ya, demikian video untuk kesempatan ini. Kita akan lanjutkan ke video yang berikutnya. Mohon ditunggu. Terima kasih.